Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 412. Aduh, ada di recordingnya gagal terus. Oke lah, langsung aku lanjut aja kali ya. Dan di video kali ini aku bakal kembali melanjutkan konten bahasa singkat dan untung bisa kegarap cepet nih. Dan mohon maaf untuk yang bahasan episode 20 kemarin agak terlambat ya, karena memang banyak yang harus aku urus di luar YouTube. Jadi ya aku baru nyempetin waktu, benar-benar mepet banget waktu itu. Jadi ya dan ini aku untuk masih bisa nyempetin diri buat recordingnya bahasa singkat episode 26 ya. Dan ini mumpung kepalaku masih agak fresh sih kan perihal episode 26 ini benar-benar gila sih asli. Setiap ada perform baru itu selalu ada diiringi dengan teori yang bikin bagong asli di ceritanya Kamar The Kids ini. Oke lah, langsung aku mulai aja ya. Bahasan singkat dari Kamar The Kids episode ke-26. Wow, 26 episode loh, aku gak nyangka masihan. Ya sih. Dan oh ya, ini mohon maaf ya kalau misalnya suaraku rada-rada teler, karena ya memang aku ini baru aja bangun aku, karena aku recording jam 3 dini hari. Aduh. Dan ya di sini di episode 26 menit diawali dengan kelanjutan dari scene pertarungan di episode 26 kemarin sih, perihal Kamar The Kids lawan Kamar The Bava yang sudah pakai command form. Dan gimana ya, kalau dia dari pertarungannya aku cukup kaget loh. Kamar The Kids yang notabene cuma pakai basic form ternyata masih bisa ngimbangi Kamar The Bava yang udah katakan udah pakai upgrade form loh. Aku cukup kaget sih di bagian itu asli. Ya walaupun ya nggak imbang banget sih, karena ya dalam beberapa kesempatan ya Kids masih tetap terdesak. Mungkin ya wajar sih, namun juga formnya kan kekuatannya beda jauh gitu loh. Dan di sisi lain juga ini kan tujuannya dari Jamaro Kamilari Festival itu adalah mendirikan menara petir kan yang mengelilingi kota, biar nantinya tuh menara itu bakal menghujani seluruh kota dengan badai petir. Dan di sini di kondisi ini sudah 2 menara yang udah berdiri loh. Dan ini memang rada gimana ya, Taikun sama Nago yang berusaha menghadapi Yamato lainnya kesambar petir dari menara itu, dan akhirnya mereka unhensin langsung. Dan ya pun, dan pada akhirnya udah mereka luka parah. Dan untungnya di saat itu babak kedua dari Yamato Kaminari Festival berakhir. Dan ya singkat doang sih kayaknya, kayak di awal-awal gak ada terlalu banyak dibahas. Ya paling cuma perihal yang sedikit nyinggung soal Michinaga itu, apa tujuan Michinaga itu bertarung demi tujuan apa, itu cuma detik kecil aja sih. Yang perihal Michinaga itu kan disinggung, kamu ini bertarung apa, kamu itu bertarung itu demi tujuan apa, apakah demi kehancuran dunia. Si kan kayak nyinggung kayak gitu. Dan si Michinaga jawab, aku ini bertarung demi agar para kamera itu bisa menderita. Udah, kok makin gak jelas dan kenapa ya. Ya gimana ya, emang untuk sekarang sih memang karakter yang developernya rada-rada berantakan menurutku ya. Ya menurutku ya paling agak berantakan ya Michinaga sih, emang masih belum jelas arahnya bakal kemana dia tuh. Tapi ya melihat dulu aja lah. Dan ini kalau aku lihat ambil referensi dari Agan Reza ya, ini bener loh. Kayak Michinaga ini seperti apa? Bukan Michinaga ya, lebih tepatnya Yamato Grand Prix ini seperti memang sengaja diciptakan biar ngasih porsi ke Michinaga. Jadi ya lihat dulu aja lah ke depannya kayak gimana karakternya. Ini kalau makin nggak jelas aku agak khawatir juga sih sama karakternya. Terus ya langsung lanjut ke setelah bagian itu, setelah kan serangan petir yang telak kayak tadi itu, di sini yang agak anehnya apa, Neon sama Kewa itu dianggap dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ikut bertarung. Ini kok kayak terlalu tiba-tiba nggak sih kesannya? Kayak terlalu tiba-tiba sih, karena kesannya seperti seolah si Kewa sama Neon itu seperti di dalam tanda kutip ya disingkirkan dulu biar si Ace itu dapat highlight utama, karena kan dia kan bakal dapat form baru kan nanti di episode ini. Jadi kayak karakternya itu minggir dulu gitu loh. Memang rada aneh sih di sini. Apalagi di sini juga
disinggung di bagian ini juga muncul kan si Niram perihal dia kayak ngomong apakah sudah saatnya aku harus turun tangan, karena ya kalau kayak gini kan memang kondisinya pihak DGP lagi gak memungkinkan untuk bertarung gitu loh. Secara ya kalau di sini kan yang memungkinkan untuk bertarung cuma si Ace doang kan. Kewa sama Neo dianggap gak mungkin bertarung karena mereka lagi terluka parah. Jadi kalau Niram, tapi ya kalau Niram turun tangan langsung juga bahaya karena ya inget loh, pihak Jamato kan ngincar Niram, apalagi ini loh rule-nya Jamato Grand Prix kan adalah mengalahkan Niram dan merebut Vision Driver-nya kan. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau Niram turun tangan ya itu malah sesuai rencana kubu Jamato. Dan di sini akhirnya Ace ngomong kalau dia bakal ngadepi para Jamato sendirian dan sempet kayak sempet diremehkan sama si Niram. Kamu bisa apa kalau cuma seorang diri? Ya kesannya kayak diremehin aja sih. Maksudnya kan yang benar-benar bisa bertarung kan cuma Ace doang gitu loh. Ya kalau si Shin nggak masuk itu kan karena dia kan itu supporter bukan peserta. Memang gimana ya nih. Terus sebentar ini aku agak ngeblank soalnya. Aku sambil lihat catatan nih soalnya biar agak apal. Dan sementara itu di kubu Jamato juga ada ya bisa dibilang sedikit percakapan kecil antara si Jamato-nya Toru sama si Michinaga, di mana ini apa namanya? Toru tuh kayak ngasih roti apa sih namanya? Aku kayak sekilas kayak roti yakisoba sih, tapi ya gak tahu ya tuh. Gak percaya kayak roti dari minimarket lah buat si Michinaga. Ya kayak percakapan kecil aja perihal kayak percakapan dua sahabat lah kasar kayak gitu. Dan tiba-tiba disambung sama Daichi yang muncul kayak yang kayak ngesarkas mungkin ya, kayak ngesarkas hubungannya Michinaga sama Jamato yang meniru wujudnya Toru yang dinilai kayak akrab dalam tanda kutip. Ya ini Daichi ngomong kayak gitu cuma sekedar ngesarkas doang sih. Apalagi juga di sini yang cukup kaget ya aku, dimana Daichi itu kayak tiba-tiba dia ditawari Jamato bakal sama si Berova. Jadi ya anggapannya kalau memang gini ya dia si Berova kan nawari si Daichi kalau dia mau ikut ya ini dia dikasih Jamato bakal dulu. Masalahnya ya dan Daichi responnya aku cukup unik sih. Dia bisa dibilang kayak menolak dengan sopan menolak dengan halus karena ya dia pasti sebagai orang yang notabene benar-benar mengandalkan otaknya ya, dia pasti Daichi juga tahu lah konsekuensinya kalau pakai Jamato bakal itu kayak gimana. Ya berkaca dari kasus Michinaga dulu loh, yang waktu di awal pakai Jamato bakal buat dia sendiri, gimana coba kejadiannya, padahal dia kan sakit-sakitan terus. Jadi memang kayak seperti kelihatan kalau Jamato bakal ini memang bukan dipakai untuk manusia. Ya aku yakin di sini memang Daichi nggak sebodoh itu lah nerima tawarannya Berova begitu aja. Terus ini aku agak lanjut ke belakang sedikit ya perihal ini percakapannya Ace sama Shin waktu Ace sebelum Ace berangkat buat ngelawan para Jamato. Di sini kan juga sebenarnya kan si Shin itu kayak nawarkan diri buat ikut bantu kan. Cuma si Ace itu kayak nggak terlalu masih belum percaya sama si Shin karena merasa kalau Shin itu ya kayak masih nggak punya ketekadnya kuat untuk melindungi dunianya yang tempat Ace tinggal. Jadi kayak ya cuma pengen ngikut sama fansnya doang sih. Jadi kayak gimana ya, memang menurut ada benar juga loh ini. Karakternya Shin masih misterius sih dibilang, karena ya maksudnya misterius dalam hal dia itu alasan jadi dasaran dari dia itu jadi pendukungnya Ace itu apa gitu loh. Jadi memang masih misterius ya, apalagi juga perihal Ace yang pengen turun tangan sendiri buat lawan para Jamato biar kota gak hancur. Itu kan itu bener-bener memang murni dari hatinya Ace biar bisa dibilang kayak menyingkirkan ancaman bagi manusia kan. Kalau sebenarnya Shin kan nggak punya, bisa dibilang nggak punya nggak punya keinginan seperti itu. Jadi makanya kayak dalam tanda kutip kayak si Shin itu kayak disindir sama si Ace.
Dan setelah bagian itu ya selainnya cuma bagian percakapan kecil doang sih antara sama ini sama si bapak menjaga kuil yang mau ngadakan festival apa namanya, festival Susunari Oni ya kalau namanya, lupa aku soalnya. Ya festival ini festival festival Oni itu loh yang katanya sih terpaksa dibatalkan karena ya gimana lagi, gimana gimana lagi kan ya, namanya juga kok festivalnya aja belum jalan tiba-tiba udah diserang sama Yamato, dan itu kan berarti nggak memungkinkan buat diadakan festival. Dan si bocil yang sebelumnya itu yang bawa bunga itu namanya siapa? Shota yang namanya kalau salah. Kalau aku lihat sih di episode-nya namanya Shota sih. Itu dia kan tanya ini ya dia juga agak sedikit kecewa lah karena festival dibatalkan. Soalnya kan dia memang pengen banget ikut festivalnya karena kan dia itu ada event di mana kalau bagi siapapun yang bisa ngerebut lonceng dari Oni yang ada di sana itu, maka keinginan apapun yang dia inginkan bakal terkabul. Ya itu cuma kayak ya bisa dibilang kayak kepercayaan setempat lah, tapi ya namanya juga anak-anak kan, kalau anak-anak kan pasti hal yang kadang-kadang bagi orang dewasa mungkin itu hal sepele ya, tapi kan bagi anak-anak itu juga sudah, itu kan jadi hal yang bisa dibilang udah menarik perhatiannya mereka gitu. Dan di sini juga perihal si Hyota yang bisa kayak agak sedih ya karena festivalnya harus dibatalkan ya. Bisa juga dihibur lah sama si Ace. Akhirnya juga setelah kayak si Ace itu kayak sedikit keinget sama ibunya, jadi kayak dia ngomong kalau festivalnya mending tetap dijalankan. Dan dia juga ngasih motivasi ke Shota biar Shota kan kayak bener-bener kayak bergantung banget sama festivalnya kan. Dia kayak jadi kayak bener-bener kayak apa? Kayak terlalu bergantung sama sesuatu gitu loh. Jadi kayak si Ace kayak ngehibur si Shota kalau kan ibunya kan sudah sakit kan dan belum sembuh. Jadi si Ace ngomong kalau ibumu di sana itu sedang berjuang menghadapi penyakitnya. Jadi kamu juga harus ikut berjuang. Jadi kasarnya kayak gitu. Jadi kayak gak cuma pasrah juga bergantung pada sesuatu yang lain. Jadi tapi diri sendiri juga harus ikut berjuang. Menurutku cukup bagus sih, karena cukup bijak loh si Ace ini. Terus ya singkat cerita festival itu dijalankan dan ini ya rada aneh sih menurutku. Kewa sama Neon katanya masih kondisi gak mungkin untuk bertarung, tapi mereka kayak di sisi lain mereka kayak sehat-sehat aja pas itu kan. Ini kan mereka ikut bantu di festivalnya kan, dimana si Kewa sama kakaknya itu buka stand takoyaki, terus juga sama Sumuri, terus juga sama si bapak menjaga kuil tuh buka stand permen apel namanya. Aku permen apel namanya apa sih kalau bahasa Jepang itu? Aku gak pernah bisa ingat namanya. Aku sering nemu itu sih kalau di event-event di Jepangan, masih aku sering nemu ada jual permen apel, cuma aku lupa nama Jepangnya apa. Terus ini yang ini sih di bagian stand mainan yoyo bola air itu loh, yang dari bola air itu ada si ada si Neon sama si pengawalnya sama John ya nama pengawalnya. Ini ada si Tom Constantine yang meranin. Ini comeback lagi dia. Rada kangen juga sih Tom Constantine main lagi di Kamen Rider Kids. Mungkin ya gimana lagi ya, mungkin ya karena faktor kesibukan orangnya kan. Dia adminnya dari akun TTFC kan kalau salah ya. Aku agak lupa sih. Dia adalah adminnya TTFC deh. Bukan TTFC deh, kayak situs resmi soal tokusatsu lah, atau nama Kamen Rider dan Super Sentai di Toei. Jadi kayak orang yang bener-bener orang yang kayak orang dalamnya Toei, tapi juga ikut main di sini. Jadi kayak mungkin di luar ada kesibukan di luar itu, maka di luar serial Kids, makanya dia nggak pernah muncul lagi. Jadi begitu dia muncul kayak berasa fresh aja kesannya. Dan dia singkat cerita ya cuma singkat doang sih, ini dimana festival itu bisa jalan, anak-anak juga akhirnya seneng, bisa seneng dan diakhiri dengan sesi foto bareng. Ini sesi foto bareng juga bisa cukup menyentuh sih, karena ya kayak gini di tengah kondisi lagi acak-adut kayak gini, ini mereka masih bisa ngadain festivalnya menyenangkan tuh, kayak cukup tersentuh sih aku lihatnya. Tiba-tiba begitu selesai foto ada suara kayak tabuhan beduk gitu. Beduk bukan tabuhan beduk, bukan pasal lo ya, beda. Ini tabuhan beduk petanda Jawa Kamen Rider Festival yang udah dimulai lagi. Di sini ya udah sih, dan melihat pertanda itu ya, ini si S langsung maju buat
buat datengin tempatnya para Jamato, dan di sini dia ngomong ke Kewa sama Neon Kak buat biar mereka itu melindungi festivalnya ini biar tetap bisa berjalan. Jadi ya sebenarnya nggak kayak sama Neon nggak kayak lagi nggak kayak bukan kayak apa gak lemes banget lah, karena ya mereka itu mereka masih bisa bertarung aja kan harusnya, cuma mereka kayak disuruh dibandingkan bertarung sama si Ace, mereka itu disuruh buat menjaga festival Susunari Oni ini biar tetap bisa berjalan. Ya singkatnya si Ace kemudian pergi, dan di sini ya menurut ada bagian yang cuma buat fan service doang sih, pas bagiannya si Sumori di towel apa jidatnya di towel sama si Ace itu cuma buat fan service aja sih. Ya gimana ya, ini kayak serial garapannya Yura Kasih memang khas banget ya, kayak menghadirkan relasi antara apa MC sama main heroinnya. Ya kayak dulu di Exit ada Emu sama Kopi, terus juga di Zeron ada Aruto sama Izu. Sekarang di Kids ada ini sama Sumori. Ya itu memang kayak jadi ciri khas banget lah. Udah kayak patternnya banget udah kelihatan soalnya. Dan ya lanjut lagi ke bagian ini dimana akhirnya terjadi lagi pertarungan ulang antara 2 lawan 1 bisa dibilang, yaitu antara Kamen Rider Kids melawan kombinasi antara Kamen Rider Buffer dan juga Subordinate Yamato. Di sini ya, tapi yang rada sayang ya, kenapa kok si Michinaga nggak pakai Buffer nggak pakai Command Form lagi? Dia lah tiba-tiba pakai ini apa? Yang disayangkan di sini cuma satu sih. Kenapa kok Michinaga cuma pakai Zombie Yamato Form? Dia nggak pakai Command Form lagi loh. Padahal kalau dia pakai Command Form mungkin hasilnya bakal berbeda ya, kayak aku yakin sih. Entahlah ya, ini kasusnya kayak si Kewat kemarin waktu di permainan apa Jamabol ya, kalau permainan Jamabol di mana awal-awal dia dapat komen Twin Buckle pas dipakai lawan apa buat dia jaga di bagian belakang pas permainan Jamabol, tapi episode berikutnya dia pakai ninja, jadi kayak daselannya kayak gak kepake lagi tuh, kayak kesannya jadi kayak cuma sekali muncul sekali pakai doang loh nih si siapa komen Twin Buckle nih. Aneh sih menurutku, karena ya ini komen Twin Buckle loh, bukan Boost Buckle. Kalau Boost Buckle iya wajar dipakai sekali buat finishing udah beres, bakalnya bakal ngacir dia. Kalau ini kan beda, komen Twin Buckle masih bisa dipakai kapanpun, kok kayak kesannya kayak hilang gitu, kayak mungkin maksudnya biar gini ya, mungkin maksudnya biar kayaknya ya, kenapa kok si Michinaga nggak pakai apa si Kamen Rider Buffer nggak pakai Command Form, mungkin biar highlightnya itu fokus ke Kamen Rider Kids Boost Marku, mungkin nggak sih, karena ya gimana lagi pak, kalau juga ini kan apa Command Form kan itu kan adalah upgrade form, jadi ya kalau ada form lain mau debut ya bisa upgrade formnya kan minggir dulu, mungkin kayak gitu sih, makanya kok comment form gak dimunculkan dulu di sini kayaknya lo ya. Selainnya mungkin mau dengan maksud menjadikan duo kombini sebagai samsaknya si Ace mungkin lo ya. aduh. Dan di sini ya pertarungannya cukup seru sih menurutku bisa dibilang, tapi ya terseru apapun masalahnya pertarungan jadi kayak di sini si Ace itu kayak dibuat terdesak banget kepukul balik sampai dia unhand kan, dia kayak kepukul balik sama si Bava. Pas dia kepukul dia tiba-tiba kena sambaran petir, udah unhand dan langsung klenger si Ace. Ini momen kayak gini entah kenapa ya, kalau kayak disengaja banget gitu loh, masih disengaja biar nanti debutnya Boost Mark itu bisa lebih emosional, kayaknya sih gitu sih, aku yakin soalnya. Dan di sini ya di saat Ace benar-benar sudah terdesak banget ya sama kombinnya Bava dan juga Yamato tendang kaleng, di ini dia nggak tahu jadi dia dapat dan dia ya dibarengi dengan bisa dibilang kayak tekadnya Ace yang sangat-sangat besar untuk melindungi dunia. Jadi dia tiba-tiba udah megang Boost Buckle, kan nggak tahu dia dapat Boost Buckle dari mana gitu. Aku pas kemarin mikirnya ini Boost Buckle mungkin pemberiannya siapa gitu, mungkin sih kayak pemberiannya dari pihak DGP-nya langsung, atau ya paling mentok ya
pemberiannya Zin, mungkin gitu ya, aku pikir gitu. Tapi kok ini si S tiba-tiba dapat bus bakal dari mana? Ini agak plot hole sih, tapi ada titik kecil yang tapi menurutku cukup plot hole karena ya ini si S dapat bus bakal dari mana coba. Dan ya udah si S ini cukup unik sih, dimana si S itu kayak megang bus bakal di arah ke atas kayak wah, kayak mau berubah jadi Ultraman aja. Ini cukup unik sih, dimana pas dia melakukan hal itu tiba-tiba yang menurutku bener-bener bagian ada bagongnya ya, tiba-tiba di bagian itu si Dewa Pencipta tiba-tiba terbangun loh. Jadi kayak Dewa Pencipta yang lagi biasanya dalam tanda kutip lagi tertidur, tiba-tiba terbangun pada saat bagian Esma mengangkat bus bakalnya ke atas. Dan di luar dugaan dia tiba-tiba si Dewa Pencipta ini tiba-tiba kayak mengirimkan empat cahaya yang mengarah tepat ke tempatnya si S, di mana empat cahaya ini ternyata apa? Semuanya itu adalah bus bakal. Ini cukup unik sih. Jadi kayak, dan ini juga kejadian ini membuat para pihak DGP ya, terutama Niram dan juga sama juga Kosei Kurama itu kaget loh, karena ya loh tiba-tiba kok Dewa Pencipta bisa aktif sendiri. Jadi kayak mereka kaget gitu loh. Dan di sini ya singkat cerita si bus bakal banyak tuh kan masang ke bus bakal di bawah sama si S, dan terciptalah bakal baru yaitu bus Mark II Race Bakal. Dan kemudian muncul Kamen Rider Kids bus Mark II Form. Dan wow, kalau menurutku pribadi sih pertarungannya gak perlu dipertanyakan lagi sih, keren banget sih pertarungannya. Dan dari gaya pertarungan benar-benar kelihatan banget loh kalau Kamen Rider Kids bus Mark II Form ini dia dibilang unggul di kecepatan, kelihatan banget loh. Jadi kayak pas dia gerak itu sekelilingnya kayak seolah-olah kayak bergerak lambat loh. Ya mirip-mirip apa ya? Ya kayak mirip-mirip kalau di Kamen Rider kayak Kabuto lah, kalau Kabuto waktu dalam mode clock up kan sekelilingnya kayak berjalan lambat kan ya. Kalau lebih kayak gitu sih. Atau mungkin kalau di franchise lain kayak ini, kayak Quicksilver kalau di Marvel yang kalau dia jalan kan sekelilingnya kayak berjalan lambat kan ya. Mungkin itu yang paling menjagani kayak Quicksilver sih kalau menurutku pribadi loh ya. Dan memang gaya utamanya cukup keren sih, apalagi pas bagiannya si S itu tiba-tiba melakukan leap of faith dari gedung terus tiba-tiba terus nginjek si Yamato dan kalian dari atas, itu keren sih asli. Jadi kayak ada bagian slow motion ini keren ya, bagian dia turun terus sampai muter, anjir itu. Aku batinnya kenapa kalau tiba-tiba jadi Assassin's Creed ini. Leap of faith-nya benar-benar kayak leap of faith ala-ala Assassin's Creed loh kalau aku lihat. Dan ya pas si bus Mark ini juga berubah dalam jadi mode rubah juga menurutku unik sih ya. Mode rubahnya memang CGI tapi menurutku sih kayaknya udah bisa dibilang udah lumayan rapi sih ya, meskipun kalau misalnya dibandingkan sama CGI King Ojar ya masih jauh lah. CGI King Ojar itu terlalu dewa menurutku. Dan gimmicknya ya, dan berarti bener ya, bener aku juga mempertanyakan kemana sih ini kalau jadi rubah itu gimmicknya gimana. Ternyata bener di revolve on dulu ya, soalnya kan bus Mark II kan bisa jalan press bakal cuma satu, tapi armor yang muncul itu satu badan penuh. Jadi ya bener berarti kalau mau jadi mode rubah ya harus di revolve on dulu. Dan begitu Kids dalam mode rubahnya itu gila sih. Itu menara kan di sebelumnya kan sudah ada sekitar 5 menara kan, jadi 5 menara ini udah berdiri semua, dengan satunya ini dengan kondisi 4 menara ini udah berdiri sempurna, satunya lagi tinggal sedikit lagi berdiri sempurna. Itu dibabat semua sama si Ace sampai ya menaranya dihancurkan semua sama si Ace orang diri, termasuk para Yamato yang ada di sekitar menara itu. Gila sih, semuanya satu map lo dibabat sama satu orang. Ini bener-bener dan emang MC satu ini. Dan ya langsung ke finishing aja ya, dimana finishingnya ini kayak semacam Raja Depan sekali ya kan, pukulan soalnya, dimana si Ace itu yang unik ya, dengan dia kayak ada semacam kayak tinju besar yang mengelilingi di empat tinjuan besar yang mengelilingi di sekitarnya, dan itu langsung melesat tepat ke arahnya si ini yang jadi samsaknya si Yamato dan Kaleng sih. Dan aduh, dan aku sekelilingnya kayak ini loh, apa namanya,
Kayak apa, kayak ini apa, jurusnya Luffy di One Piece, apa namanya, Red Hawk ya masalahnya. Mirip itu. Nah kenapa aku mikirnya tiba-tiba kelintas saja di situ. Ya aku memang nggak begitu ngikuti One Piece sih, tapi ya kalau bagian detail kayak gitu ya aku masih inget dikit lah kalau misalnya gitu. Jadi kayak kok tiba-tiba aku malah kayak Luffy masalahnya kayak gitu. Entah kenapa ya, agak mirip aja, mungkin gak mirip-mirip banget ya, tapi cukup identik bagian itu. Tapi keren sih, apalagi pas bagian efek finishingnya dia, dimana kan biasanya kalau dia pakai bus bakal kan ada efek-efek apinya yang keluar dari knalpotnya kan, tapi knalpotnya kan di tangan, ini keluar di bagian belakang kepala, itu unik loh asli. Dan udah, Yamato dan nakalanya kalah telak. Bahkan di sini ada bagian yang cukup bagong juga sih, dimana sih cukup bagong, cukup ya gimana ya, aku bingung nyebutnya gimana. Waktu si apa namanya, si Yamato Toro itu minta tolong ke Michinaganya ngomong dia nggak nolongin, karena ya ternyata kenapa kok si Michinaganya kayak deket banget sama si Yamato dan Nakala ini cuma satu, dia tuh cuma pengen memanfaatkan si Yamato Sabotenek ini buat tujuannya dia, yaitu ngalahkan si Ace, udah. Dan pas lihat si Sabotenek Yamato ini kalah tolak, ya dia merasa kalau udah berarti memang gak mungkin sih aku kerja sama dia ini. Jadi kayak dibiarkan, kayak di tangan aku dibiarkan mati lah, karena ya dia akrabnya cuma buat memanfaatkan si Yamato-nya doang, karena ya dia merasa kalau Toru yang asli itu udah gak ada, udah mati. Tapi ya kalau di mana dia ditinggal aja sama si Michinaga, dan ya udah si Yamato Sabudana-nya akhirnya mati. Dan di sisi lain oh ini dulu dan ya tindakannya Michinaga ini juga menurutku cukup relate sama sama rule yang ada di akhir episode, yang biasanya rule tulisan-tulisan yang ada di episode itu loh, dimana di itu dijelaskan kalau Yamato Grand Prix ini nggak ada aturannya. Jadi jadi para peserta mau melakukan kayak kerjasama lah, terus pengkhianatan, terus juga nyerang sama peserta itu nggak apa-apa, nggak masalah itu. Jadi ya mungkin anggapannya ya tindakannya Michinaga ini masih relate lah sama hal tersebut. Terus loncat sedikit ya ke bagian festival Oni-nya itu, dimana tiba-tiba ini yang ada Oni pas bagian dimana lagi bertanding, tiba-tiba ada Oni yang muncul, dan ya ini Oni ya cuma Oni kostum doang sih, bukan benar-benar kayak setter kayak Yamato gitu, bukan. Itu cuma kayak kostum Oni doang sih. Dan itu anak-anaknya kan kayak takut kan begitu lihat Oni, ya langsung juga bocah kayak gitu ya takut lah. Dulu aja aku pas lihat ada waktu di rumahku ada dulu ya waktu aku kecil kan ada kayak pertunjukan reok kan, itu aja aku lihat di depan mata pas reok yang deket takut aku. Ya jadi cukup relate lah. Tapi di sini bagian dimana sih, tapi di sini si Shota yang dalam tanda kutip dapat keberanian, dia langsung melalui nerjang dan akhirnya berhasil ngerebut lonceng dari si Oninya tadi. Dan tiba-tiba setelahnya itu ibunya langsung muncul di depannya dia dalam kondisi ibunya udah sehat. Jadi kayak bisa dibilang impiannya dia itu sudah terkabul saat itu juga. Ini memang nggak terlalu dijelaskan banget sih kok tiba-tiba bisa langsung sembuh gitu. Dulu aku asumsinya ya, ibunya si Shota ini langsung sembuh itu karena satu alasan, dibantu sama si Ace. Ingat, Ace itu kan star of the star. Yang pasti dia tajir kan. Jadi kayak mungkin aja dia kayak bantu bantu biayain buat pengobatan ibunya si Shota biar cepat sembuh, mungkin gak sih? Aku mikirnya ke arah sana soalnya. Tapi ya nggak tahu lah, masih agak plot. Tapi kalau memang minggu depan dijelaskan ya agak masalah sih. Tapi kalau nggak dijelaskan itu juga agak masalah. Ini kan cuma detail kecil soalnya. Dan oh ya ada satu bagian ini mungkin bagian yang paling, ini mungkin aku bakal agak panjang di sini, ini udah 30 menit anjir. Tapi mungkin bakal aku singkat ya. Kalau misalnya aku nggak bisa aku singkat, rencana aja bakal aku buat video sendiri sih buat ini, biar nggak terlalu panjang di episode inilah. Yaitu perihal ini apa namanya, desire dari para peserta DGP terdahulu yang kayak seolah-olah terwujud dalam waktu bersamaan. Dan ini ternyata ini bagian plot twistnya ya, dimana 4 desire ini
yang ada desa disiarkan yang ditulis sama si yang dibawa sama si Niram itu nama-nama orang yang mengajukan desanya itu beda-beda tapi keinginannya sama. Jadi kak gimana ya kalau aku terjemahnya ini aku juga masih bingung sih terjemahnya kayak gimana bener apa enggak. Tapi kalau diterjemahkan ya bunyinya kayak gini. Jika nih aku ambil baca di sini ya. Jika aku terlahir kembali dan jika nanti aku terlahir kembali dan ketika aku memiliki bertekad dan mengingat kekuatan untuk menyelamatkan dunia, maka hal tersebut akan menjadi kenyataan. Dan ini terlahir kembali dan kekuatan untuk melindungi dunia. Itu ada di kalimat itu sama semua di keempat disyaratkan yang dibawa sama si Niram. Cuma nama orang yang mengajukannya doang yang berbeda. Nama itu ada A, cuma nama A doang, huruf A gitu doang. Satunya itu ada Ashley, satunya ada I. Pas yang ketiganya aku kurang tahu namanya siapa, tapi aku sempat tanya ke teman komunitas dan yang emang paham bahasa Jepang. Bacanya karena Yakumo S ya kalau salah. Jadi Yakumo S dan yang keempat yang rada lucu sih S Garfield. Kenapa harus Garfield dulu? Ya jadi cuma hal kecil aja sih, tapi ya lucu aja sih mikirnya. Tapi di sini ada satu kesimpulan yang bisa ditarik. Yang mengajukan ini namanya sama-sama S. Wow, di sini bahkan sampai di sini membuat si Niram itu menganggap kalau S itu sudah bisa mengubah dunia dan bahkan menganggap keberadaannya S itu sebagai ancaman karena S itu adalah orang yang seharusnya sudah nggak ada. Ini cukup menarik sih karena ya berarti bisa dilihat di sini ada katakanlah kayak prinsip reinkarnasi loh di dalam hal ini. Jadi kayak ini loh, ingat loh, S kan ngomong kalau dia sudah bertarung sebagai pihak sebagai kamarada di dalam Grand Prix itu sejak abad pertama kan. Jadi kayak maksudnya dia itu bukan karena dia berumur panjang, bukan, tapi lebih kayak dia itu seperti dalam istilah setelahnya kayak bereinkarnasi terus menerus gitu loh. Jadi kayak satu desanya yang aku bilang tadi itu membuat dia itu kalau misalnya dia udah meninggal dia bakal lahir kembali dengan ingatan yang sama dan hal itu kan terjadi terus menerus gitu sampai tiba ke satu titik di mana ya titik sekarang ini di mana Ace yang sekarang itu kayak punya keinginan untuk menyelamatkan dunia. Ya udah hal itu bisa terwujud dan dalam bentuk bus Magno Race Bakal yang dia pegang itu. Aku agak bingung nyebutnya gimana sih. Jadi ya gimana ya, aku memang agak bingung. Aku paham sih maksudnya gimana, cuma menjabarkan dengan kata-kata rada bingung aku. Jadi ya kalau menjelaskan rada busuk ya mohon maaf ya. Ini kayak ya lebih ke bukan kayak Ace yang berumur panjang, tapi dia kayak bereinkarnasi terus menerus dan setiap reinkarnasinya ini bakal selalu jadi peserta DGP gitu loh. Ace kan pernah mengajukan desanya berupa biar dia itu bisa jadi peserta DGP selamanya kan, seumur hidup kan. Mungkin ya di bagian ini jadi kayak desain ini relate sama desain yang ini. Jadi kayak ya seumur hidup berarti kan kalau dia mati kan udah beres kan. Nanti tapi karena dia terlahir kembali dia masih tetap bisa ikut lagi. Wah ini menurutku kalau dibandingkan dengan kalau diselaraskan ya ini desainnya itu jadi bilang rencana ini benar-benar planningnya cukup cukup jenius ya rencananya. Kayak ini benar-benar menunjukkan kalau si itu benar-benar orang yang kelewat jenius dalam merencanakan sesuatu. Dan ini mungkin demi satu tujuan, yaitu biar si Ace itu bisa menguak rahasia soal keberadaan ibunya. Udah kayak itu doang sih emang. Ini aku agak bingung sih sebenarnya gimana. Dan udah disingkat cerita langsung lanjut ke bagian ini ya, ke preview cuma dua hal aja yang menurutku menonjol, yaitu perihal ronde kedua Yamato Grand Prix, yaitu Sengoku game ya, permainan Sengoku di mana para peserta DGP ini pakai pakaian ala samurai dan juga kayak samurai zaman Sengoku dulu. Dan yang mungkin yang bakal jadi perhatian menarik ya adalah bagian di mana si Shin ngomong kalau akhirnya dia tahu Ace itu sebenarnya siapa. Ya, lihat dulu nanti kayak gimana eksekusinya. Buset.
Ya aku ngomong kayak gini bener-bener udah disiapkan kayak gimana pun juga susah ngomongnya. Ini episode bener-bener bikin sukses, bikin aku bikin ada pusing sih emang. Aslinya aku udah mau rekaman hari Minggu malam kemarin sih, cuma ya karena memang aku merasa ada yang harus aku gali dulu, ya mending aku tunda lah. Emang bener-bener gila sih episodenya asli. Tapi tetap menarik sih, malah menarik banget menurutku, apalagi battlenya debunya dari Bus Mark tuh yang benar-benar top banget. Ya udahlah, sekian doanya. Ini udah anjir 36 menit loh. Udah 36 menit dan aku mau langsung aku edit lah biar ya aku usahakan lah hari ini bisa langsung upload. Tadi kan hari udah masuk hari Selasa kan, jadi jadi ya pokoknya ini aku upload atau enggak bakal aku umumin di tab community kayak biasanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalau kalian suka dengan video ini. Ya pun, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan apa yang ada di channelku ini, dan kirim kritik dasar kalian kalau komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Basani 1412.